Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa di rumah dan di mana berada, alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu dalam suasana yang serba menggembirakan, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dan di saat ini kita bersama dalam keadaan sehat, sejahtera, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan puasa tahun ini kita pada posisi saat bangsa kita sedang dilanda musibah, sedang dilanda bencana COVID-19. Namun demikian, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua umat Islam tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang mesti dan harus dijalani oleh umatnya sebulan penuh, mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal berakhirnya bulan suci Ramadan. Bisa 30 hari, kadang bisa 29 hari. Karena perintah puasa itu diawali dengan ru'yatul hilal, maka puasalah kamu ketika melihat ru'yat dan akhirilah puasamu ketika melihat ru'yat. Puasa itu bagi umat Islam dimulai sejak terbitnya matahari sampai dengan terbitnya matahari. Harus juga menjauhi semua larangan-larangan yang bisa membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada dua. Yang pertama membatalkan puasa, dan yang kedua membatalkan pahalanya puasa. Batalnya puasa itu apabila pelaku puasa itu melanggar ketentuan-ketentuan yang memang harus ditinggalkan oleh si pelaku puasa. Makan, minum, di siang hari berkumpul dengan istri, ini dilarang. Ini membatalkan puasa. Dan yang kedua, itu membatalkan pahalanya puasa. Puasa tetap sah, akan tetapi batal pahalanya. Dia hanya mendapat haus dan lapar. Manakala pelaku puasa itu melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya, antara lain berdusta, berbohong, sumpah palsu, menggunjing orang, misuh, berkata kotor. Ini adalah perbuatan yang membatalkan pahalanya puasa. Maka dari itu, kepada semua umat Islam yang sedang berpuasa, hendaklah menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa dan juga hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Bagi orang berpuasa, itu juga ada dua kebahagiaan. Yang pertama, orang berpuasa itu berbahagia ketika jumpa dengan berbuka. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi. Yang pertama, ketika ia berjumpa dengan berbuka. Anak-anak bergembira, yang di rumah bergembira karena menyambut berbukanya puasa, karena dia berpuasa. Bagi orang yang tidak berpuasa, tidak gembira dengan datangnya, kalau di Pacitan ada nying misalnya, ini kalau orang yang tidak berpuasa tidak bergembira karena tidak menyambut, karena dia tidak berpuasa. Bagi orang berpuasa senang, ibu-ibu menyiapkan minuman, makanan, takjil, semua disiapkan. Ini karena menunjukkan kebahagiaan orang itu ketika berpuasa. Yang kedua, inda liqa'i rabbihi, ketika si puasa itu berjumpa dengan Tuhannya. Berjumpa dengan Tuhannya apabila orang itu berpuasa, itu senang. Senang karena apa? Karena ia berpuasa. Kepada orang yang tidak berpuasa, berjumpa dengan Tuhan, ini justru akan mendapat beberapa hukuman karena dia tidak berpuasa. Padahal itu diperintahkan
kepada seluruh umat Islam dan yang beriman. Puasa itu sesuatu amalan meskipun yang hanya dilakukan di bulan Ramadan, tetapi Allah menilai bahwa puasa itu amal yang paling istimewa. Sehingga siapapun, apapun tak boleh menilai, kecuali Allah sendiri yang menilai puasa itu. Kesempurnaan puasa itu apabila nanti sampai pada akhir bulan Ramadan, segera mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu menghantarkan puasa yang masih berjalan di awang-awang untuk sampai ke hadapan Allah itu harus dibayar dengan zakat fitrah. Zakat fitrah di daerah kita Pacitan ini sejak tahun 1440 Hijriah atau Ramadan tahun yang lalu, kebesarannya zakat fitrah adalah 2,8 kg beras. Yang dulu itu 2,5 kg. Kesepakatan Badan Amil Zakat Nasional, ormas Islam menetapkan bahwa sejak itu zakat fitrah ditetapkan 2,8 kg atau tahun ini setara dengan uang Rp28.000. Kepada siapa dan kapan zakat dikeluarkan? Zakat ini dikeluarkan mulai dari masuknya bulan Ramadan, itu sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi lebih utamanya itu pada akhir bulan Ramadan. Lebih utama lagi dikeluarkan ketika setelah sholat subuh pada 1 Syawal dan sebelum sholat Idul Fitri. Ini yang paling utama. Akan tetapi negara kita ini, bangsa kita ini harus untuk meratakan zakat fitrah ini lebih baik dan lebih utama manakala diliwatkan kepada panitia atau yang lebih kita kenal dengan nama amil zakat fitrah. Sehingga bisa terhindar menumpuknya atau bergerombolnya zakat fitrah itu kepada seseorang. Ini kalau melalui amil zakat ini bisa kita lakukan, dan amil itu bisa mewakili penerima zakat fitrah dan bisa mewakili pengeluar zakat fitrah sehingga dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Juga ada beberapa hal yang perlu dijelaskan kepada orang tua yang meninggal sebelum terbitnya matahari. Apakah itu wajib zakat fitrah? Tidak. Zakat fitrah itu diperuntukkan kepada mereka yang berkelebihan di saat akhir bulan Ramadan atau pada tenggelamnya matahari. Kalau anak lahir setelah terbit matahari itu tidak wajib zakat fitrah. Yang meninggal sebelum terbit matahari juga tidak berkewajiban. Sebaliknya, yang anak yang lahir sebelum terbit matahari dia wajib zakat fitrah, dan orang yang meninggal setelah terbit matahari juga berkewajiban zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu dikeluarkan, diberikan kepada yang berhak menerimanya, utamanya fakir miskin dan juga ada asnaf yang lain. Untuk memudahkan, semuanya harus melalui cara yang bisa diterima atau untuk meratakan itu, untuk mendekatkan antara si kaya dan si miskin itu zakat fitrah itu mendekatkan karena dikeluarkan di pada akhir bulan Ramadan dan sekaligus itu adalah kewajiban orang Islam dan juga untuk menghantarkan puasa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali bersawan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan kita semua mendapat balasan di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dibebaskan di api neraka, dan kita semua menjadi orang yang minal aidin wal faizin ketika mengakhiri bulan Ramadan. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifaul Janan,
Ketua NU Care Lajisnu Cabang Pacitan. Kami berharap kepada umat Islam dan warga NU pada umumnya untuk berzakat fitrah dan berzakat mal melalui Lajisnu. Lajisnu adalah salah satu lembaga di Jamiah Nahdlatul Ulama yang menangani masalah zakat, infak, dan sedekah. Maka dari itu, kepada umat Islam dan seluruh warga NU, kami harap untuk menyalurkan zakat fitrahnya dan zakat malnya dan sedekahnya sekaligus kepada lembaga amil zakat infak sedekah Jamiah Nahdlatul Ulama yang beralamat di Jalan Es Parman 44B Pacitan. Terima kasih.